Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan, yang dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan kewajiban puasa selama 1 bulan. Yang kita melaksanakan puasa ini itu hasilnya jelas dalam Al-Quran. Itu puasa itu dijadikan hasilnya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dalam bentuk kata kerja itu menunjukkan proses, sehingga dengan puasa ini kita kemudian bisa menempuh proses menjadi bertakwa. Ada peningkatan ketakwaan kita. Takwa dalam Al-Quran memiliki 4 pengertian. Yang pertama, pengertiannya takwa itu adalah prinsip kesadaran. Takwa dalam pengertian prinsip kesadaran ini, yang utama kesadaran tentang Allah. Terus kemudian takwa itu dalam Al-Quran juga digunakan dengan pengertian prinsip mental. Yang takwa prinsip mental itu, takwa dalam pengertian orang yang bertakwa memiliki mental pemenang. Itu diungkapkan dalam awal Al-Baqarah. Orang yang bertakwa itu adalah al-muflihun. Al-muflihun itu orang-orang yang falah. Falah pengertiannya berada di puncak keadaan baik semua bidang kehidupan. Al-fauzu bima fihi ghayatu sholahil hali. Yang supaya bisa berada di puncak keadaan baik semua bidang kehidupan itu, orang mentalnya harus mental pemenang, bukan mental pecundang. Terus kemudian takwa itu juga dalam pengertian prinsip proses. Proses untuk mewujudkan hidup yang baik. Yang prinsip proses itu diungkapkan dalam ayat, takwa itu merupakan bekal yang paling baik. Wattaqu fa inna khairaz zati taqwa. Bertakwalah, bekal yang paling baik itu adalah takwa. Takwa dalam pengertian sebagai bekal yang paling baik ini adalah pengertiannya pengendalian diri. Sehingga orang kalau bisa mengendalikan dirinya, itu dia memiliki bekal hidup yang paling baik. Yang pengendalian diri itu kemampuan untuk mengatur diri sendiri, dan kemampuan mengatur diri sendiri itu merupakan kecerdasan emosional. Dalam praktek kehidupan, kenyataan kehidupan, ternyata orang yang cerdas emosional memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya itu lebih sukses, lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi kalau tidak memiliki kecerdasan emosional, dia kurang sukses, kurang berhasil. Contohnya, itu di zaman Einstein. Einstein itu IQ-nya 175. Di zamannya ada orang yang IQ-nya itu 180. Tapi orang yang IQ-nya 180 itu cita-citanya hanya menjadi pelayan restoran, sehingga dia mengendalikan dirinya, mengatur dirinya supaya bisa menjadi pelayan restoran yang baik. Sementara Einstein yang kecerdasannya 175 bisa mengatur dirinya supaya menjadi ilmuwan hebat yang memberi kontribusi untuk kemajuan peradaban umat manusia. Sehingga ketika di depan tadi saya sebutkan, kita itu harus bersyukur karena ketemu Ramadan, karena kita dengan puasa Ramadan yang kita jalankan, kita memiliki kesempatan untuk menggembleng diri kita menjadi orang yang bertambah
kemampuannya untuk mengendalikan diri sehingga menjadi lebih berhasil, lebih bahagia. Yang lebih berhasil, lebih bahagia ini itu menjadi pengertian takwa yang keempat. Pengertian takwa yang keempat itu adalah prinsip hasil. Takwa itu hasilnya itu untuk di akhirat gambarannya itu jelas. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu berada di surga dan dikelilingi dengan uyun. Uyunnya itu bisa jamak dari ain, mata air, dan juga bisa jamak dari ain, bidadara, bidadari. Itu prinsip hasil. Takwa itu hasilnya berupa surga. Dan surga yang seharusnya diwujudkan oleh umat Islam bukan hanya surga di akhirat, tapi surga di dunia ini. Surga di dunia ini bukan dalam nyanyian Elvi Sukaisih malam pertama itu ya, tapi surga dunia ini adalah hayah thayyibah, hidup sejahtera sesejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, dan bahagia sebahagia-bahagianya di dunia ini. Kita bisa mewujudkan surga dunia dalam pengertian ini apabila kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk mengatur diri, memiliki kecerdasan emosional yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bisa menggerakkan kita dengan puasa yang kita lakukan. Kita meningkatkan kecerdasan emosional kita dengan meningkatkan kemampuan mengendalikan diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.